Nah, sebelum kita memulai materi pada malam kali ini, yaitu ngebahas terkait penilaian persediaan yang mana berbasis cost, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dipersilakan. Oke, berdoa tidak pernah cukup. Nah, kali ini kita akan ngebahas terkait inventory, yang mana kalau di TM9 itu dia berbasis cost, nanti yang TM10 itu kita ngebahas terkait yang bukan cost-nya selain berbasis biaya. Oke, kita mulai dulu dari inventory itu apa sih gitu. Jadi kita harus tahu dulu definisi dan klasifikasi. Jadi pokok bahasan kita pada malam kali ini tuh pertama definisinya, kedua nanti terkait sistem pencatatan persediaannya gimana, terus barang-barang yang termasuk dalam persediaan itu apa aja, lalu ada biaya-biaya yang termasuk dalam persediaan, ada asumsi penilaian saldo persediaan, sama yang terakhir nanti dampak kesalahan pencatatan dari inventory itu sendiri. Nah, yang pertama terkait definisinya dulu. Nah, pengertian dari persediaan itu tercantum pada PSAK nomor 14, yang mana artinya itu adalah tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, kalau di sini kan kita tahu inventory itu adalah persediaannya perusahaan, yang mana kalau itu adalah barang yang mau kita buat jualan gitu loh. Kalau misalnya itu adalah perusahaan dagang. Nah, kalau kita bahas inventory itu cuma ada di dua perusahaan, yaitu dagang sama manufaktur. Kalau di jasa kan dia nggak ada ya, karena namanya aja jasa. Dia bukan jualan barang, tapi dia jualan jasa. Misal, barber, potong rambut, itu kan dia jualan-jualan jasa, bukan ngejual barang. Nah, kalau dia kejualan barang sama jualan apa itu perusahaan manufaktur yang mana dia pabrik, nah itu berarti dia pasti akan menjual suatu barang, yaitu inventory. Nah, misal nih, terus ada lagi, misal laptop. Dia itu adalah toko laptop. Ketika laptop itu adalah sebuah equipment, sebenarnya kan dia sebuah peralatan ya, equipment. Tapi karena jualannya itu adalah jualan laptop, katakanlah Toshiba deh. Toshiba itu jualannya jualan laptop. Nah, ketika dia itu beli produknya itu produk bahannya itu bahan-bahan laptop, dia itu bukan mencatat ke equipment, tapi mencatatnya inventory. Kenapa? Karena dia itu jualannya laptop, meskipun barangnya itu laptop gitu. Atau jualan mobil deh. Mobil kita sebagai showroom, mobil bekas kita beli. Nah, pembelian itu tuh bukan sebuah peralatan atau bukan PPI, bukan aset tetap gitu. Kenapa? Karena emang jualannya itu jualan mobil. Jadi meskipun dia beli mobil, dia jual mobil, dia itu bukan beli aset tetap, tapi dia beli inventory ya karena pembeliannya itu beli untuk kegiatan bisnisnya dia yang mana jualnya itu jualan mobil. Nah, jadi kita lihat dulu asetnya itu. Meskipun apakah itu ada inventory atau aset tetap. Meskipun jual mobil ya, mobil itu belum tentu dia aset tetap. Kita lihat dulu jualan bisnisnya apa. Jadi kita throwback ke belakang dulu. Dia bisnisnya apa sih? Industrinya apa sih? Kegiatannya apa? Baru kita lihat, oh pembelian ini tuh bukan pembelian PPE loh. Oh ternyata ini pembelian atas inventory gitu. Gitu. Nah, jadi dia tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha bisnis. Terus dalam proses produksi untuk jualan tersebut atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Nah, kalau dalam kan ada dua perusahaan ya, itu perusahaan dagang sama manufaktur. Nah, kalau di dagang, dia udah gampang aja. Dia itu ya kayak reseller gitu. Dia beli barang langsung dijual, nggak perlu dia otak-atik lagi. Beda sama manufaktur. Kalau manufaktur, dia itu beli, tapi dia proses dulu. Makanya ada tiga, nggak cuma bahan mentahnya doang, raw material, tapi juga ada WIP, ada finish good, benar kok, raw material, WIP sama Iya, finish good. finish good, Kak. Oke, finish good. Intinya yang selain bahan mentah, dia juga harus ngebayar labor. Nah, labor yang tadi cari labor, terus nah raw material, labor sama overhead. Inilah yang jadi apa namanya di dalam manufaktur sendiri. Jadi kan kita tuh nggak cuma beli bahan mentahnya doang, tapi kita juga ngebayar terkait karyawan kita, terus kita juga ngebayar terkait overheadnya. Nah, itu semua itu akan masuk dalam perhitungan dalam inventory. Jadi nggak cuma bahan mentahnya doang, karena dalam menjadi barang jadi, dalam untuk dalam finish good itu kita juga eh, nggak cuma bahan mentah doang gitu, karena ada labor, ada overheadnya. Nah gitu, makanya kalau dalam perusahaan manufaktur itu ada tiga, nggak cuma satu yang kayak reseller biasa gitu. Nah itu kalau dia manufaktur itu lebih kompleks. Nah terus ini klasifikasinya, sistem pencatatan persediaannya. Nah, pencatatan persediaan itu kita udah kenal dari dulu kalau ada dua, yaitu sistem perpetual sama sistem periodik. Nah, bedanya di mana? Di sini ada perbedaan antara sistem perpetual sama sistem periodik itu sendiri. Nah,
yang mana kita lihat pertama, kalau dia sebagai sistem perpetual, itu ketika dia beli persediaan ya, dia beli barang, itu debitnya adalah inventory. Berarti kan inventory misal kita ngutang ya, berarti inventory pada AP gitu. Inventory pada AP. Beda sama periodik. Kalau periodik dia itu debitnya itu di debit pada purchase bukan inventory. Nah, kenapa? Karena kalau dalam periodik itu dia nggak pernah dalam akunnya ya, khususnya jurnalnya ya. Jurnalnya itu tidak pernah menjurnal yang namanya COGS. Nah, makanya karena COGS-nya itu nggak ada, ketika dia beli, dia itu bukan nyatet sebagai inventory, tapi sebagai pembelian biasa atau purchase. Nah, yang kedua terkait break in-nya. Kalau break in, kalau kita pakai perpetual, itu tuh dia menambah akun inventory-nya. Jadi misal inventor pembelian barangnya itu 1 juta. Oke, 1 juta. Terus apa itu ongkirnya itu 100 ribu. Nah, kalau dalam perpetual kita tuh nyatet inventory itu bukan 1 juta doang, tapi ketambahan sama ongkirnya juga 100 ribu. Maka total inventorinya adalah 1,1 juta. Ini kalau di dalam perpetual. Beda sama periodik. Kalau periodik itu dia break in-nya itu dicatat pada akun tersendiri. Namanya ya akun break in. Nah, kenapa kok kayak gitu? Karena dalam periodik dia itu nggak pakai akun inventory gitu. Dia kan nggak ada COGS-nya. Maksudnya itu COGS-nya dihitung akhir gitu. Nah, tapi karena ini ada biaya ongkir dan dia nggak bisa masuk inventory, maka dia masuknya sebagai akun tersendiri, yaitu namanya break in itu sendiri. Jadi kalau di dalam periodik dia itu nggak cuma purchase, tapi ada break in-nya. Jadi purchase, misal purchase, terus break in sama pada AP gitu. Nah, kita berapa? Gitu itu kalau dia periodik. Terus yang ketiga itu terkait return pembeliannya. Misal nih ada barang cacat atau barangnya nggak layak pakai, kita kembaliin ke penjualnya. Ya berarti return dari pengembalian itu sendiri itu kalau di dalam perpetual itu dicatat mengkreditkan akun inventory. Nah jadi ini ya, return pembelian, purchase return and allowance, dan diskon pembelian itu dikredit ke akun inventory. Kenapa? Karena pada saat kita beli, kita tuh nyatain inventory. Nah, misal ketika dia belikan berarti kan inventory pada AP ya. Sorry, bentar. Inventory pada AP. Nah, pada saat kita ngebalikin barangnya, ya tinggal kita balik doang. Berarti AP pada inventory. Beda sama periodik. Kalau periodik itu nggak tinggal balik doang. Karena kita awalnya itu ngedebit purchase, ngedebit pembelian. Oke, jadi kan pembelian ya, kita debit. Kita nggak mungkin mengkreditin pembelian. Nah, maksudnya apa kan kita nggak jelas kan. Kalau purchase itu dikreditkan jadi nggak jelas gitu. Kok namanya pembelian tapi kok dikredit gitu. Nah, sehingga apa akun ketika dia pakai periodik, sehingga kalau dia periodik itu kreditnya adalah sales return and allowance. Oh, atau purchase return and allowance, sorry. Nah, jadi ke akun purchase return and allowance. Jadi bukan inventory ya. Jadi nggak cuma segampang perpetual yang tinggal dibalik berarti AP pada inventory, tapi kalau periodik dia berarti mengkredit akun purchase return and allowance sehingga judulnya adalah AP pada return purchase and allowance gitu. Nah, terus yang keempat terkait perpetual dulu ya. Pada saat penjualan akun beban penjualan COGS itu di debit dan akun inventory itu di kredit. Jadi pada saat kita ngejual, itu tuh kan kita nggak cuma ngejurnal AR pada sales, tapi ada tambahannya, yaitu COGS pada inventory. Nah, jadi kan kalau kita perpetual, itu kan kayak gini, AR sales, terus COGS inventory. Nah, beda sama periodik. Kalau periodik dia nggak ada COGS sama inventory-nya. Karena apa? Karena dari awal tuh dia nggak nyatet inventory sama sekali. Dia itu nggak nggak ngedebit inventory gitu loh. Dia nggak beli, maksudnya itu dia nggak ngejual inventory. Sehingga ketika dia ngejual, ya udah dia cuma AR pada sales doang. Nggak ada COGS pada inventory. Karena dalam periodik dia itu nggak kenal adanya COGS gitu. Dia itu dihitungnya di akhir nanti pada saat perhitungan entah itu pakai weighted average atau pakai FIFO atau pakai identification spesifik gitu. Nah, terus kalau yang keempat terkait periodik, yaitu diskon pembelian, itu nanti dikredit ke akun purchase diskon. Oh, ini maksudnya yang tadi ya, ini gabungannya sama, ini sama persis kayak nomor 3. Jadi kalau ada diskon pembelian, ketika ada kita beli nih, ternyata dapat diskon, itu nanti kreditnya itu lagi-lagi bukan inventory gitu, yaitu tapi pakai namanya purchase diskon. Nah, beda sama perpetual benar. Return pembelian dan oh ya, kalau dalam perpetual diskon pembelian itu maupun return pembelian itu tuh pakai akun namanya itu inventory. Beda sama yang periodik. Mau itu return pembelian ataupun diskon pembelian dia itu pakai akunnya itu sendiri. Jadi kalau return pembelian ya berarti return and allowance. Kalau
diskon pembelian, ya udah berarti dia mengkredit akun purchase, diskon beda di sini. Terus yang nomor 5, pada saat penjualan tidak ada pencatatan akun beban penjualan atau COGS. Beda sama perpetual yang tadi udah aku jelasin. Jadi kalau perpetual itu nanti AR sales COGS inventory, kalau dia periodik dia itu cuma AR pada sales doang, nggak ada COGS pada inventory-nya. Ingat ya, itu perbedaan antara periodik sama perpetual. Oke, yang keenam, buku pembantu menunjukkan jumlah dan biaya setiap jenis persediaan yang ada di tangan atau inventory on hand. Maksudnya apa? Jadi buku pembantu yang udah di jurnal dari awal itu tuh nunjukin jumlah dan biaya setiap jenis persediaan yang ada di yang ada di tangan tuh, maksudnya tuh gini loh. Kalau perpetual kan kita nyatet inventory setiap kita beli, setiap kita ngejual kan pasti kita nyatet namanya inventory. Jadi dia itu udah tahu gitu loh, maksudnya itu kita udah tahu berapa total inventory kita. Beda sama periodik karena dia itu nggak menghitung inventory sama sekali dari awal, maksudnya itu dia nggak ngejurnal, maka dia itu ya nggak tahu berapa inventory yang dia pegang, dia itu nggak tahu inventory on hand-nya itu berapa gitu karena dia nggak pernah nyatet nyatet namanya akun inventory. Nah, gimana cara dia tahu berapa inventory-nya? Dia taunya itu kalau ada, nah, dia itu taunya kalau misal ada inventory yang ada di gudang itu berapa, pakai physical of name gitu. Nah, terus kalau yang terakhir terkait perpetual, tetap perlu melakukan perhitungan fisik untuk kontrol. Maksudnya apa? Meskipun kita itu tahu berapa total inventory kita di perusahaan itu berapa. Katakanlah kita udah ngedebit inventory, terus ngekreditin, terus debit lagi, kreditin, kita beli, kita jual. Kan kita pasti nyatet inventory ya. Nah, itu kan kita udah tahu di akhir ya berapa saldo inventory kita. Misal saldo awalnya ada 1.000, terus kita beli Rp5.000, terus kita jual 3.000 gitu ya, misal. Nah, ini kan berarti kan kita tahu gitu. Oh, ternyata saldo akhirnya di gudang itu adalah 3.000. Karena saldo awalnya 1.000 ditambah 5.000, 6.000 dikurangi 3.000 adalah 3.000. Nah, beda sama periodik, dia itu nggak tahu inventorinya berapa. Kenapa? Karena di jurnal dia itu nggak pernah ngejurnal namanya inventory. Nah, sehingga apa yang terjadi? Dia itu harus ngitung manual. Nah, ngitung manual di gudang itu berapa total? Oh, ternyata inventory di gudang itu segini loh, itu. Nah, lebih bagus mana? Kalau aku lebih prefer kalau lebih bagus perpetual, karena kita itu tahu gitu berapa yang seharusnya terjadi, berapa inventory kita. Lalu di akhir kita tetap melakukan perhitungan fisik untuk kontrol. Misal nih di jurnal itu, di buku-buku kita itu inventory akhir itu harusnya itu 7.000. Ternyata di gudang itu cuma ada 5.000. Wah, kemana yang 2.000? Bisa dikoreksi. Nah, itu bisa jadi pengendalian dari perusahaan itu sendiri. Kalau perusahaan kan nggak bisa. Dia nggak punya jurnal terkait inventorinya. Sehingga dia itu ya langsung aja percaya apa yang ada di gudang setelah ada perhitungan fisik itu sendiri. Nah, jadi kan dia nggak bisa membuat kontrol gitu loh. Dia nggak bisa membuat pengendalian berapa yang hilang atau berapa yang terjadi. Inventory itu ya udah senilai perhitungan fisik itu sesuai physical of name yang ada di perusahaan. Jadi kalau aku sebagai penjualnya, sebagai pengusahanya ya, aku lebih prefer kalau itu pakai sistem perpetual karena sebagai pengendalian akuntan juga kita itu bisa mengendalian bagian gudang gitu loh. Kalau nggak ada yang macam-macam atau yang aneh-aneh di karyawan kita gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak, Caca? Aman. Oke, aman. Nah, ini ya, sekarang kita ngebahas terkait yang ada di sini. Kalau kita bersedia, kan kita pasti punya saldo awalnya, begini inventorinya. Terus ada misal kita beli beli inventory lah ya. Nah, beli inventory ditambah inventory yang kita punya. Kita misal punya inventory itu 1.000. Terus kita beli 2.000. Nah, berarti kan kita bisa ngejual inventory itu sekitar 3.000. Maksudnya apa? Berarti persediaan yang tersedia untuk dijual, cost of good available for sale, yang tersedia untuk dijual itu ya 3.000 ini. Ini maksudnya itu bisa dijual gitu loh. Maksudnya yang tersedia untuk dijual. Nah, kenapa? Karena kita punya saldo 1.000, inventory 1.000, terus kita beli 2.000. Berarti itu yang bisa kita jual itu adalah 3.000. Sehingga itulah COG AFS-nya itu adalah 3.000. Nah, yang mana yang terjual nanti itu akan menjadi COGS yang terjual. Kalau yang nggak terjual itu berarti dia maksudnya ke ending inventory. Jadi kalau dia terjual, barangnya terjual, oh ternyata 3.000 ini kejual 1.500 nih. Nah, berarti 1.500-nya itu masuk ke COGS. Yang mana nanti mempengaruhi income statement, yang satunya itu mempengaruhi ke ending inventory kita berapa. Yang mana ini nanti akan menjadi beginning inventory di tahun berikutnya. Nah, nanti akan jadi kembali lagi ke sini, beginning inventory ke sini lagi. Jadi siklusnya itu ya balik kayak gitu-gitu terus gitu. Nah, ini adalah siklus dari inventory itu sendiri. Ini adalah cara mencatat aliran persediaannya. Oke, sekarang kita ke next slide.
Nah, ini ada contoh perhitungannya. Gimana kalau kita pakai perpetual? Gimana kalau kita pakai periodik? Oke, di awal-awal dari tabel di samping diketahui bahwa saldo inventory menurut oke, ini nanti terakhir ya. Yang mana kita bahas dulu di bagian tabel yang ada di sini. Oke, inventory di awal kita itu punya 100 barang yang mana harganya per barang itu adalah $6. Oke, ini adalah beginning inventory kita. Yang mana ini berasal dari mana sih? Kalau kita punya beginning inventory, ini berarti berasal dari ending inventory tahun sebelumnya. Oke, ini berarti berasal dari ending inventory dari tahun, misalnya ini tahun 2022, berarti itu adalah ending inventory dari tahun 2021 gitu. Nah, itu totalnya ternyata adalah 600. Nah, itu adalah jadi begini inventory di tahun sekarang 2022. Nah, di tahun ini ternyata kita ngebeli 900 unit dengan harga $6 per unitnya. Ingat, kalau dia pakai perpetual, dia itu nyatetnya inventory yang mana udah kita bahas tadi. Sehingga inventory pada akun payable. Nah, terus kalau dia pakai periodik, dia nggak nyatet pada inventory, tapi dia nyatetnya sebagai purchase. Sehingga purchase pada akun payable sebesar 5.400. Nah, ini yang perbedaan itu di merah-merah ya. Ini adalah perbedaannya. Oke, terus ketika kita ngejual 600 unit, seharga $12 gitu. Oke, itu kan berarti totalnya 600 kali 12 itu 7.200. Nah, kalau dia sebagai perpetual ya, ingat dia ada namanya COGS. Sehingga dia itu nggak cuma nyatet AR sales doang, tapi ada tambahannya, yaitu COGS pada inventory. Beda sama periodic system. Kalau kita pakai metode periodik, dia itu nggak mengenal adanya COGS. Sehingga dia juga nggak nyatet adanya inventory. Sehingga apa yang dia catat? Dia cuma nyatet terkait penjualannya doang, yaitu HR salesnya. Dia nggak mau tahu berapa harga COGS-nya gitu. Nanti masalah COGS itu nanti dihitung di belakang, di akhir gitu. Sehingga di akhir dia itu nggak nyatet COGS, tapi nanti ya pada saat di akhir banget nih, udah di akhir periode, dia baru mencatat berapa total COGS yang terjadi gitu. Oke, ini adalah perbedaannya. Terus yang terakhir, nah ini di ending of periodnya, di akhir periodenya itu dia mencatat ternyata inventory yang ada itu adalah sebesar 400 unit dengan harga $6. Oke, berarti kan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat harganya itu tadi kan 1.000. Oh ya benar, kita tuh punya begini kalau tuh 100, kita beli 900. Oke, berarti total inventory kita 1.000 unit. 1.000 unit terjual 600 unit. Berarti sisa berapa berapa sisa unit? Berarti sisa 400 unit. Oke, berarti sisa ini doang yang ada di gudang yang mana seharga $6. Oke, berarti di inventory kita itu tuh seharga masih ada 400 unit gitu loh. Nah, kalau kita pakai eh, perpetual system, kita itu nggak perlu nyatet, nggak maksudnya itu nggak perlu nyatet lagi terkait jurnal-jurnalnya. Kenapa? Karena kita setiap tanggal itu tuh udah nyatet inventory. Kita tuh udah pakai inventory dari awal banget gitu loh. Ketika kita beli kita nyatet inventory, kita jual kita juga nyatet inventory pengurangannya. Nah, sedangkan periode kan enggak nih. Nah, sehingga kalau dia pakai periodik di akhir tanggal, di akhir banget nih, di akhir periode, dia harus mencatat berapa inventorinya, berapa COGS-nya yang ada terjadi. Misal gini, ini kan berarti di awal dia kan ada begini inventory itu 600. Oke, berarti begini inventorinya 600 nih. Terus dia ngebeli purchase 5.400. Oke, purchase 5.400. Terus karena dia eh, sesuai perhitungan fisik ya. Ternyata sesuai perhitungan fisik, ini ya ending by count setelah di perhitungan fisik ya, dihitung secara manual nih, di gudang tuh berapa. Ternyata di gudang tuh ada 2.400. Oke, ada 2.400. Nah, terus berarti sisanya itu masuk ke CO gas gitu gitu bang. Jadi kalau gampangnya sisanya itu masuk ke CO gas kalau ini pakai periodik. Beda sama perpetual yang langsung ketahuan CO gasnya itu ketika kita ngejual. Kalau ngejual kan kita udah langsung tahu gitu. Oh ternyata CO gasnya itu 3.600. Jadi eh sesuai tanggalnya gitu. Kalau periodik dia enggak, dia di akhir tahun baru ngitung berapa COGS-nya, berapa ending inventory-nya gitu. Nah, ini kan kita udah tahu nih kalau ending inventory kita itu adalah sebesar 400 kali 6 yaitu 2.400. Nah, ternyata sesuai nih sama apa yang ada di gudang. Di gudang itu juga ada 2.400, berarti udah sesuai. Nah, dari tabel di samping diketahui bahwa saldo inventory menurut catatan perpetual adalah 2.400 atau sama dengan perhitungan fisik. Misalnya nih, diketahui ternyata untuk pengendalian ya, untuk kontrol, dihitung ulang, ternyata perhitungan fisiknya itu cuma 2.000 doang. Oke, di gudang itu cuma ada 2.000 gitu. Loh, kok bisa? Itu bisa. Misal dikorupsi sama karyawannya lah, atau misal ada kerusakan lah, atau misal disembunyiin sama bagian gudang. Intinya itu kayak
ada perbedaan gitu loh antara jurnal sama di gudangnya. Nah, itu gimana caranya? Nah, misal di gudang itu cuma ada 2.000 doang. 2.000 dolar ya, US dollar, berarti jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Maka ada memunculkan akun inventory over and sort. Nah, maksudnya apa? Ini kan kita mengkredit inventory ya, 400. Kenapa kok kita kreditin? Karena inventory kita kalau di sini itu totalnya ada 2.400. Totalnya ya, totalnya 2.400. Ternyata setelah diperhitungkan itu cuma ada 2.000. Mau nggak mau kita harus menyesuaikan ke gudangnya. Kenapa? Karena kan persediaan kita yang digudangkan cuma 2.000. Ya udah kita nggak mungkin nyatet 2.400 sehingga kita harus kurangin dia 400. Cara kurangnya gimana? Ya udah kita tinggal kreditin inventory-nya 400. Debitnya yaitu inventory over and short. Misal nih di gudang itu ada 3.000 dolar. Ini kebalikannya ya. Ya udah tinggal kita balik aja. Berarti inventory pada inventory over and short itu 600 gitu. Nah, catatan akun inventory over and short akan mempengaruhi nilai COGS. Dalam praktiknya, perusahaan melaporkan inventory over and short pada laporan laba rugi pada post order income and expense. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada inventory over and short, ini tuh diakui sebagai expense. Diakui sebagai, karena kan dia debit ya. Berarti diakui sebagai expense, beban. Yang mana nih? Misal, penjualan kita ini 1.000. COGS-nya ini 800. Terus berikan total langsung aja net income-nya ini berarti 200. Nah, ketika ada di sini di bagian sini itu ada inventory short and over katakan 40 ya. Berarti kan ada sebagai expense ini 40. Oke, 40 berarti kan 40 sehingga total akhirnya adalah 160. Nah, net income kita itu tuh jadi 160. Yang mana SFB kan harus berkurang juga karena ini mempengaruhi RE. RE mempengaruhi 40 dolar. Sisa ekuitas berkurang 40, berarti sisa aset harus dikurangi 40, yang mana itu lewat inventory. Inventory juga berkurang 40 gitu. Itu adalah alur kenapa kok inventory over and short ini masuk ke laba rugi sebagai expense. Nah, misal nih dia kelebihan yang 3.000 tadi ya. Kalau dari 3.000 berarti kan inventory pada inventory over and short itu 600. Nah, karena dia dikredit, ini kan dikredit ya, inventory over and short. Berarti dia diakui sebagai pendapatan lainnya atau revenue. Nah, jadi kalau yang tadi kalau ini itu sebagai expense, kalau misal dia 3.000 berarti dia diakui sebagai revenue. Apakah ini mungkin? Hmm, ini bisa dibilang mungkin, misal ternyata itu masih ada inventory sisa di tahun sebelumnya yang nggak kehitung gitu. Ternyata dia tersembunyi di balik lemari gitu. Oh, masih ada inventory, ternyata baru nemu di tahun berjalan gitu. Nah, itu kan ada tambahan inventory. Ya udah itu bisa aja itu sebagai inventory tambahan yang ada atau menjadi sales yang atau revenue di dalam other income and expense gitu. Oke, dia aman nggak sampai sini? Aman Kak, bentar Kak, aku mau angkat jemuran dulu. Hmm. Itu ada hujan. Siap siap. Nih kok. Oke, gimana aja? Hmm. Kan gini, kan itu tulisannya aku yang inventory over and sort itu kan mempengaruhi CLGS, tapi Ah, kan ah. kita masukin dia di order income and expense, bukannya dia mempengaruhi net income ya. Gini, karena ini tuh emang mempengaruhi net income. Cogas kan maksudnya ke net income ya, maksudnya ke income statement gitu. Cogas sendiri kan gini, gini. Cogas kan ada di income statement. Terus inventory over and sort itu masuk ke dalam laporan laba rugi yang bagian other income and expense yang bawah banget. Yang mana bagian Hmm. setelah administrasi expense, ada ADM expense itu ada other income and expense. Nah, maksudnya mempengaruhi cogas itu gimana maksudnya? Jadi kan gini, ketika kita bahas inventory, inventory kan fokusnya itu kemana? Kalau dalam income statement atau kalau dalam income statement itu cuma fokusnya itu adalah ke COGS yang mana itu berhubungan langsung sama persediaan gitu loh. Nah, maksud dari kata-kata ini, maksudnya itu maksud dari kata-kata mempengaruhi nilai COGS ini tuh ya dia itu emang mempengaruhi net income, tapi secara nggak langsung net income bagian mana yang terpengaruhi? Net income bagian COGS-nya karena yang berhubungan sama persediaan yang ada di income statement itu cuma bagian COGS gitu. Yang mana meskipun dia jatuhnya pada other income and expense. Jadi COGS-nya itu tetap COGS-nya tetap 3.600, dia nggak berubah, di income statement itu nggak berubah, bener-bener 3.600 gitu. Nah, tapi maksud maksud mempengaruhi nilai COGS itu adalah ya 3.600 ini tetap dikurangi yang ada di bawah itu, yang ada di bagian other income and expense ada namanya inventory short and over sebesar 400 gitu. Itu yang maksudnya kenapa kok dia mempengaruhi COGS. Oke, sekarang masih hilang-hilang nggak? Bentar, Udah tes enggak tes. sekarang, tapi tak jelasin. Oke, tes. Kalau aku gini, suaranya masuk nggak?
Masuk. Masuk ya. Nah, itu kan eh kalau tadi kan aku bilang kalau semisal kenapa kok dia mempengaruhi akun COGS? Karena di dalam income statement, dalam IS itu yang ada unsur inventory-nya, ada unsur persediaannya itu cuma bagian COGS doang. Maksudnya itu yang ada unsur inventory ya. Ada unsur oh ini tuh ternyata oh ini tuh pasti berhubungan sama inventory loh COGS kan. Nah, ketika ada inventory over and short, itu tuh dia emang mempengaruhi net income. Nah, tapi bagian mana sih yang terpengaruh? Yaitu bagian COGS. Nah, apakah COGS angkanya berubah? Enggak, dia tetap 3.600. Lalu apa maksudnya kok mempengaruhi COGS? Jadi dia itu tetap 3.600, tapi di bagian post other income expense itu ada akun namanya inventory over and short 400 yang mana itu melambangkan, maksudnya itu bermakna bahwa 400 ini mempengaruhi yang 3.600 di atas loh gitu. Jadi COGS yang dasar kan 3.600 nih di bawahnya sales revenue. Ada COGS dalam income statement ya ini. Kita bahas income statement. Nah, itu kan ada 3.600. Di bagian bawah itu ada other income expense, yaitu ada inventory over and short 400. Nah, 400 ini sebenarnya itu lambang dari mempengaruhi akun 3.600 ini. Yang mana itu sebenarnya kenapa kok kata-katanya mempengaruhi nilai COGS? Ya karena bagian unsur inventory yang ada di income statement itu cuma ada di bagian COGS gitu. Tapi sebenarnya COGS ini nggak berubah, dia itu 3.600. Tapi ada tambahan akun di bagian other income and expense-nya. Gitu deh, Susa. Gimana? Oke, aman nggak? Aman, kita lanjut dulu ke barang-barang yang termasuk dalam persediaan. Nah, barang-barang yang termasuk dalam persediaan atau klasifikasi barang dalam persediaan entitas itu mencakup ada tiga hal. Yang pertama, barang yang ada pada suatu entitas dan merupakan miliknya. Yang kedua, barang yang ada pada suatu entitas tetapi bukan miliknya. Yang ketiga, barang milik suatu entitas tetapi tidak ada pada entitas tersebut. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau nomor satu ini ya normal-normal aja. Itu berarti barangnya ada di gudang, itu punya kita, ya kayak kita beli inventory biasa lah. Kita beli di inventory, terus kita masukin gudang, ya udah itu berarti sebagai persediaan kita tuh ya emang ada di gudang itu. Ini normal inventory. Yang kedua, barang yang ada pada suatu entitas tapi bukan miliknya, itu contohnya apa? Itu berarti konsinyasi. Konsinyasi itu kayak titip jual barang gitu loh. Nah, itu kan barangnya ada di kita nih, ada di suatu entitas, tetapi itu bukan punya kita. Itu barangnya orang lain yang mana nitip jual ke kita. Nah, terus yang ketiga itu ada barang, kita tuh punya barang, tetapi nggak ada entitasnya itu nggak ada di gudang, karena kita sebagai konsinyornya, kita yang nitipin barangnya gitu. Nah, itu nomor dua dan tiga itu sering terjadi kesulitan dalam menentukan mana yang masuk persediaan. Ya karena itu tuh bukan barang kita gitu. Jadi kita nggak bisa nyatet itu sebagai inventory. Misalnya kita jualan jangan laptop deh, kita jualan sepatu gitu. Nah, ada agen sepatu yang nitip jual ke kita, yang mana nanti setiap kita bisa ngejualin barangnya, kita dapat upah gitu. Nah, itu kan bukan barang kita. Jadi kita nggak bisa masukin ke dia dalam inventory. Tapi ya cuma sebagai titipan doang, doang gitu, bagi konsinyasi gitu. Nah, itu adalah ada tiga hal jenis dalam inventory. Terus ini ada jenis transaksinya, yang mana itu kita kenal banget, namanya FOB shipping point, ada namanya FOB destination point. Nah, yang pertama kita bahas dulu terkait shipping point itu sendiri. Shipping point, ini kan namanya aja shipping point. Berarti kan kapan itu menjadi miliknya pembeli? Shipping point kan gini nih. Misal ada kita sebagai penjual ya, kita sebagai penjual, terusnya ada pembeli nih. Ini ada pembeli. Nah, ketika apa itu kapan jadi miliknya pembeli? Yaitu pada saat inventory telah diserahkan kepada kurir. Jadi ketika penjual ini udah ngasih ke kurir ya, dia udah ngasih ke JNE gitu atau JNT. Dia udah ngirim katakanlah beli paket online. Nah, terus dia itu udah ngasih ke kurirnya. Nah, ketika dia barangnya udah ada di kurir, udah ada di JNE, JNT gitu ya. Itu udah jadi miliknya penjual. Nah, kenapa? Karena namanya shipping point. Nah, beda sama decision point. Barang ini kalau dia di kurir itu masih jadi barangnya penjual. Tapi kalau barangnya udah sampai di tangannya pembeli, udah dipegang, udah masuk ke gudangnya, itu baru jadi miliknya si pembeli itu sendiri. Nah, jadi intinya itu kayak gitu. Nah, kalau misalnya milik penjual itu berarti selama inventory belum diserahkan kepada kurir, itu masih miliknya penjual. Kalau destination, kapan jadi milik pembeli? Yaitu pada saat inventory telah diserahkan kepada pembelinya. Jadi kalau udah di tangannya pembeli nih, kalau udah di tangannya si pembeli itu baru diakui sebagai pengeluaran inventory atau inventory-nya dilepas. Nah, kalau misal dia itu
destination point, tapi dia masih dalam pengiriman. Maksudnya itu masih dalam perjalanan gitu. Apakah itu punya pembeli? Tidak, itu masih punyanya penjual. Karena kan belum di tangannya pembeli gitu. Karena dia belum di tangannya pembeli, berarti dia masih miliknya si penjual. Itu kalau destination point gitu. Intinya itu ini ya, intinya di sini sebenarnya. Kalau biaya transportasinya itu dibayar sama pembeli, dia itu berarti pakai shipping point. Kalau transportasinya itu dibayar sama penjual, itu adalah destination point. Nah, apakah bisa shipping point tapi yang bayar itu penjualnya? Bisa, tergantung kesepakatannya. Jadi nggak, seharusnya itu nggak, kalau aku dulu tuh diajarinya itu nggak mutlak langsung shipping point itu dibayar pembeli, di sini dibayar penjual. Tapi normalnya emang gini. Tapi emang ada beberapa case yang mana dia itu dibayar sama pembeli, tapi dia pakai destination point gitu bisa aja. Karena itu emang tergantung sama kesepakatannya gimana gitu. Nah, tapi kalau normalnya kayak yang ada di PPT ini, yaitu kalau dia dibayarnya sama pembeli, yang bayar itu pembeli, berarti dia pakai shipping point. Tapi kalau yang bayar itu penjual, berarti dia pakai destination point. Nah, masalahnya apa sih nanti kalau di sini? Masalah itu gini, ketika barangnya itu udah ada di perjalanan, misalnya dia pakai shipping point, dengan berarti udah punya pembeli nih di jalan, dia udah punya pembeli. Ketika ada kerusakan barang, misal kurirnya nauzubillah itu ternyata kecelakaan gitu ya. Nah, itu berarti kerusakan barangnya ini nanti ditanggung sama pembelinya. Karena itu udah jadi haknya pembeli, bukan penjual lagi. Gitu, karena dia yang udah bayar transportasinya, dia yang udah jadi milik barangnya. Ketika ada apa-apanya di jalan, kerusakan di jalan lah atau keterlambatan di jalan lah, itu udah masalahnya pembeli, bukan kita sebagai penjual gitu. Tapi kalau kita sebagai destination, ketika ada perjalanan kerusakan ya, itu masih miliknya si penjual. Itulah kenapa kok perlu adanya perlakuan shipping point atau decision point gitu. Terus yang ketiga terkait consignment good atau terkait konsinyasi. Barang konsinyasi itu adalah barang titipan. Nah, ketika itu statusnya adalah milik konsinyor, maksudnya itu sebagai orang yang nitipin ke kita, orang yang nitipin lah intinya. Nah, itu adalah selama barang tersebut belum terjual dan belum ada laporan. Kalau barangnya belum bisa kita jualin, terus barang itu masih ada, itu berarti itu inventory-nya itu masih miliknya si konsinyornya atau milik yang nitipin ke kita lah. Karena barang itu belum terjual. Jadi kita nggak bisa ngaku inventory kalau itu bukan barang kita. Misalnya gimana? Misal nih, dia Caca nitipin ke aku barang handphone gitu, jualin ya Kak Eko, terus oke aku jualin. Ketika barangnya belum bisa aku jual, itu berarti HP-nya ini masih jadi milikmu gitu. Meskipun aku yang megang, ya sama kayak yang nomor dua ini ya, barang ada pada satu tas, barang itu ada di aku, tetapi bukan milikku, karena ya punyanya di Caca. Itulah maksud dari consignment good itu sendiri. Jadi kita nggak bisa nyatet dia sebagai inventory karena bukan persediaan kita, bukan barang kita gitu. Jadi itulah kenapa kok ternyata sering terjadi kesulitan. Apakah dia itu masuk ke inventory apa bukan? Gitu. Jadi kita harus tahu dulu dasarnya apakah dia itu barang pembelian kita sendiri atau barang titipan nih. Jangan-jangan nih barang titipan. Itu kita nggak bisa ngakui sebagai inventory gitu. Terus yang keempat ada namanya sales with a purchase agreement. Ada persetujuan, maksudnya itu adalah penjualan, tapi ada persetujuan bahwa di kemudian hari kita tuh akan ngebeli lagi barang yang kita jual. Jadi misal nih Caca ngejual ke aku handphone tadi ya, handphone itu ngejual ke aku. Tapi di kemudian hari itu tuh Caca ada persetujuan bahwa Caca akan ngebeli HP-nya di aku itu sendiri. Jadi gini, kayak gadai lah. Gadai itu kan kita itu kayak ngejual ke pegadaian. Tapi pada suatu hari itu kan pasti kita tebus lagi gitu HP-nya. Nah ini tuh kayak mirip banget kayak gadai dalam sales with repurchase agreement. Nah, milih penjual atau pembeli kembali, maksudnya gimana? Jadi misalnya yang ngejual HP kan Dek Caca ya, ngejual ke aku, katakanlah gade ke aku lah. Nah, itu tuh barangnya, itu tuh masih miliknya penjual. Ketika apa? Ketika penjual tetap melaporkan inventory dan catat kewajiban yang terkait. Jadi kan meskipun Dek Caca itu ngejual ke aku, tapi barang itu masih miliknya Dek Caca. Kenapa? Karena Dek Caca di kemudian hari itu masih akan ngebeli lagi barangnya ke aku itu. Masih kan kalau misal gade ya, gade kan biasanya ngegadein ke aku gitu. Gadein ke aku, terus apa itu di suatu hari nanti dia akan ngebayar HP-nya ini lagi. Nah, itu dia tetap melaporkan inventorinya, tapi dia akan mencatat sebagai payable. Maksudnya apa? Berarti kan dia dapat uang nih dari aku. Dapat uang, tapi uangnya itu adalah uang payable, uang yang utang yang mana kan dia bayar lagi barangnya yang aku pegang ini, dia bayar lagi gitu di kemudian hari. Makanya dicatatnya sebagai payable gitu. Jadi sama aja kayak ngutang cash, kayak AP pada cash itu kita
Dicaca ngutang terus tapi dapat sorry berarti kan dapat cash pada AP. Nah, di Caca dapat uang kan, dapat uang yang mana kreditnya adalah akun payable. Nah, ini kan nggak perlu ngasih barang apa-apa ya. Beda sama yang di sini. Kalau di sini di Caca itu ngasih barang ke aku. Nah, tapi kan di Caca dapat cash ya. Dapat cash, kreditnya tetap payable. Entah itu goods payable atau utang apapun, pokoknya payable lah. Nah, kenapa ya? Karena nanti di Caca akan ngebeli lagi barang yang udah aku pegang gitu. Gitu. Itu maksudnya sales with repurchase agreement. Terus yang terakhir adalah sales with right of return. Maksudnya apa? Ini terkait pengembalian dari barang itu sendiri. Penjualan dengan right of return. Maksudnya itu akan masih punya ini loh, apa namanya? Hak untuk pengembalian. Maksudnya itu apa ya? Kayak misal asuransi lah. Asuransi untuk bisa mengembalikan barang itu sendiri yang udah kita beli. Nah, misal nih, kapan barang itu menjadi miliknya penjual? Yaitu ketika tingkat pengembalian barang itu tidak. Nah, tingkat pengembalian barang itu tidak dapat diperkirakan. Maksudnya gimana? Ini kan ada tingkat pengembalian barang ya. Tingkat pengembalian tidak dapat diperkirakan. Jadi kita itu nggak tahu barang yang diperkirakan itu berapa yang dikembalikan itu kita nggak tahu gitu. Nah, itu berarti inventorinya itu masih miliknya si penjual. Tapi kalau pengembalian barangnya itu udah dapat diperkirakan, udah tahu berapa yang pasti dikembalikan, nah itu baru inventorinya udah jadi haknya si pembeli gitu. Ini adalah salah satu right of return. Cuma yang paling sering keluar itu biasanya itu cuma dua yang atas ini. Kalau di soal UTS kemarin ya, sorry, soal UAS kemarin ya, itu cuma bagian shipping point sama destination point yang paling sering keluar gitu. Maksudnya itu yang paling yang dibahas banget gitu. Kalau yang berikut-berikutnya ini dibahas di AKM 2. Khususnya konsinyasi. Konsinyasi nanti ini benar-benar ada perhitungannya di AKM 2 gitu. Nah, kalau AKM 1 ini kita nggak belum belum sampai situ kok. Belum sampai consignment good atau barang konsinyasi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan deh Caca. Nggak ada. Oke. Nggak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah biaya-biaya yang termasuk dalam inventory itu sendiri. Nah, ada seluruh biaya pembelian, yaitu ada harga beli barang, ada biaya impor, ada pajak, ada biaya pengangkutan, biaya penanganan, intinya biaya lain yang terkait dengan perolehan persediaan. Itu masuk ke dalam inventory. Jadi, eh, misal nih kita ngebeli barang, entah itu biaya kirimnya lah, atau ada pajaknya lah, atau biaya pengangkutannya, itu semua termasuk dalam persediaan itu sendiri, atau termasuk ke dalam persediaan. Makanya kalau kita pakai perpetual, entah itu biaya ongkir, entah itu tambahan biaya, biaya pengangkutan, biaya penanganan, itu masuknya ke dalam inventory ya, karena itu masuk ke dalam hasil perolehan gitu loh. Biaya inventory kan nggak cuma barangnya doang, tapi kita juga ngebayar pajaknya, kita juga ngebayar pengangkutannya, kita juga ngebayar ongkirnya. Nah itu semua didebit ke akun inventory. Itu kalau kita pakai perpetual. Nah beda sama kalau pakai periodik. Kalau periodik kan misal kita beli ada ongkirnya, ada pajaknya, itu kan ada tambahan, ada jumlahnya sendiri. Karena dia nggak punya akun resmi yaitu bernama inventory. Dia itu ya pakai purchase atas barangnya itu berarti purchase. Terus kalau ada tax ya berarti tax, kalau ada ongkir ya berarti break in. Jadi benar-benar semua akunnya itu dicatat. Meskipun harusnya dia itu masuknya ke dalam inventory, tapi karena dia itu nggak punya akun inventory, maksudnya itu nggak pakai akun inventory, ya udah dia nggak bisa nyatet ke satu akun doang inventory, tapi dia nyatetnya sebagai purchase, tax, trade in kayak gitu-gitu. Nah, terus dalam persediaan itu bisa pakai gross method, juga bisa pakai net method. Maksudnya apa? Kalau kita pakai metode kotor, ketika kita beli ketika kita beli barang ya, ternyata ada perjanjian diskon nih 2%. Ini sama kayak yang UTS kemarin ngebahas terkait inventory juga deh kayaknya. Nah, ketika ada diskon 2% ya, 2% dalam 10 hari. Maksudnya itu kita beli, kalau kita ngebayar dalam 10 hari itu kita kena persen, kita dapat diskon 2% gitu. Nah, itu tuh kalau dalam net method kita udah mengakui diskon itu dari awal. Makanya di sini kita udah nyatet sesuai pembelian secara diskon itu. Sehingga purchase pada akun payable yaitu 9.800. Beda sama gross method. Yang mana kalau itu meskipun ada diskon ya, tapi entah itu kita ambil atau enggak di kemudian hari, yang penting tuh hari sekarang itu. Hari sekarang tuh berapa harga inventorinya? Harganya tuh 10.000. Ya udah itu yang kita catat 10.000. Jadi kita nggak belum nentuin diskonnya berapa itu belum. Nah, ketika kita udah ngebayar 4.000 di tanggal periode ya, misal 8 hari kemudian kita tuh ngebayar gitu, ngebayar 40%-nya. Nah, karena kita ngebayar 40%-nya, kan berarti kan kita dapat diskon nih 40%, yaitu 2%. Iya, 2%-nya.
Ya udah berarti berapa? 2% dari 4.000 itu berarti adalah 80. Nah, sehingga kita bisa bayar cash itu cuma 3920, tapi purchase diskonnya itu ada 80 dan accounts payable-nya itu berarti kita debit sebesar 40%-nya yaitu Rp4.000. Beda sama net method. Kalau net method karena kita udah ngakui diskon di awal semuanya seutuhnya ya. Kita udah ngakui diskon di awal seutuhnya, maka ketika kita ngebayar ngebayar di tanggal periode diskon, ya udah kita tinggal AP pada cash doang gini gitu. Terus yang terakhir ketika 6.000-nya dibayar setelah tanggal diskon, ya udah berarti kan dia tinggal nyatet sesuai berapa pembayarannya yaitu 6.000 yaitu AP pada cash. Beda sama net method karena dia udah ngakui diskon di awal, ternyata diskonnya nggak dipakai. Ya udah berarti dia akan mencatat sebagai purchase discount loss. Kerugian dari nggak mengambil diskon itu tadi. Berapa kerugiannya? Berarti kan kerugiannya adalah Rp120 gitu. Cashnya yang dibayarkan berarti 6.000, akun payable-nya 5.880, purchase discount loss-nya Rp120. Oke, sampai seluruh pembelian ini ada yang tanyain nggak, Jaja? Aman? Ada Kak. Gimana? Kak. Yang gross method sama net method ini hanya bisa dipakai metode periodik ya. Soalnya aku lihat dari tadi bukan semua, nggak ada yang perpetual. Bisa pakai perpetual, tapi karena di sini tuh contohnya itu maksudnya itu masih ini kan maksudnya kita masih belajar terkait breaknya. Misal nih di soal tuh pakai perpetual tapi pakai gross method itu bisa-bisa aja. Tapi kalau di soal itu jarang dia itu pakai gross atau net gitu. Karena biasanya yang dipakai itu adalah yang gross. Yang normalnya itu gross. Beda di soal itu cuma bilang apakah dia perpetual atau predik doang. Nah, kalau di soal UTS, soal UAS ya, soal UAS itu biasanya itu dia nggak pernah nyebutin apakah dia gross apakah net method gitu. Kenapa? Ya karena normalnya itu kita pakai gross method. Jadi yang kita pelajari dari awal itu sebenarnya itu gross method. Nah, kapan kita pakai net method? Kalau misal soalnya bener-bener nyantumin kata-kata net method. Kalau nggak ada kata net method, ya udah kita berarti pakai gross method. Karena emang normalnya itu kita pakai gross method. Nah, terus apakah dia udah pasti periodic? Belum tentu. Karena bisa aja dia perpetual tapi dia pakai gross method. Jadi tergantung soalnya. Balik lagi ke soal gitu. Tapi biasanya emang gross method ini nggak pernah dicantum di soal apakah dia disuruh pakai net method ataukah emang dia disuruh pakai gross method gitu. Karena biasanya dia itu pasti gross method. Yang jadi di soal itu biasanya apakah dia perpetual, apakah dia periodik gitu. Aman nggak? Oke. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua terkait biaya konversi. Biaya konversinya. Biaya konversi itu merupakan biaya yang timbul dalam rangka memproduksi bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Nah, ini biasanya cuma ada di dalam perusahaan manufaktur. Kenapa? Karena namanya raw material, labor, overhead itu cuma ada di perusahaan manufaktur gitu. Nah, terus biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja langsung, direct labor, dan FOH. Jadi, maksudnya apa sih konversi itu? Kita mengkonversi biaya pegawai, terus biaya overhead, kayak gitu-gitu ya. Itu tuh semuanya masuk ke dalam material gitu. Maksudnya itu dimasukin ke dalam inventory. Makanya dikonversi lah biaya gaji karyawan, overhead, biaya publikasi ya. Itu tuh dimasukin ke dalam satu jurnal yang sama, yaitu dikonversi ke dalam inventory gitu. Jadi itulah kenapa kok dalam manufaktur itu ada namanya biaya konversi. Terus biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Itu biaya-biaya seperti biaya penelitian dan pengembangan, biaya administrasi dan penjualan, biaya pemborosan, biaya penyimpanan tidak dapat dibebankan sebagai presiden. Ini maksudnya apa? Jadi biaya lain yang timbul ya sampai presiden berada dalam kondisi dan lokasi saat ini yang kayak ini tadi ya, yang kayak ini kan berarti R&D itu, nah bentar, pokoknya ada developmentnya itu loh, yang biaya penelitian. Nah itu tuh bentar, research and development. Nah research and development terus admin terkait inventory-nya kayak kita ngiklan itu nggak bisa dimasukin di dalam inventory. Kenapa? Karena dia itu punya expense sendiri. Misalnya biaya ngiklan, itu ada namanya selling expense, ada advertising expense, ada biaya pengiklanan. Jadi hal-hal biaya-biaya yang nggak termasuk ke dalam kayak ini tadi ya, yang kayak nyangkut sama inventory itu tuh nggak bisa dimasukin ke dalam inventory, tapi dia dibebankan pada akun tersendiri. Ya kayaknya advertising expense, terus selling expense, atau research and development expense, R&D expense, ya kayak gitu-gitu. Itu semua punya akun tersendiri di dalam expense. Jadi di dalam expense itu punya akun sendiri gitu. Jadi dia nggak bisa dimasukin ke dalam inventory gitu.
Terus ini ada namanya periodic cost, yaitu biaya bank tidak langsung berhubungan dengan perolehan persediaan. Itu sebagai beban, yaitu entah itu selling expense dan atau general dan administratif expense yang tadi udah kita bahas. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan ya, Caca? Aman nggak? Nggak ada aman. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Ini IASB memutuskan bahwa perusahaan harus mengkapitalisasi biaya bunga yang terkait dengan aset dibangun untuk penggunaan internal atau aset yang diproduksi sebagai proyek terpisah. Mengkapitalisasi biaya bunga. Oh, maksudnya itu cuma terkait ini loh. Kalau misal perusahaan itu punya biaya bunga-bunganya ya, misal seperti proyek atau real estate itu kan dia kan pasti punya aset yang dibangun atau internal. Nah ini, tapi ini nggak ada hubungannya sama inventory sih sebenarnya. Jadi sebagai proyek, jadi ini abaikan aja karena ini belum nggak terlalu masuk ke dalam inventory karena ini nggak dibahas kok terkait kapitalisasi bunga. Oke, sekarang kita masuk ke dalam inti dari pembahasan inventory yang ada di basis cost atau metode biaya, yaitu ada metode penilaian saldo persediaan, ada tiga. Sebenarnya itu ada empat, satunya itu LIFO, tapi LIFO itu udah nggak dipakai di realitanya itu udah nggak pakai di mana-mana gitu loh. Yang dipakai itu di sini itu ada tiga, itu ada specific identification method, ada average method, sama ada FIFO. Nah kalau weighted average method ini udah pasti dia itu periodik. Nah, jadi kalau weighted ini pasti periodik, kalau moving average ini pasti perpetual. Nah, makanya ini biasa digunakan oleh perusahaan yang menerapkan sistem periodik. Kalau moving ya, kalau weighted kan dia periodik ya. Kalau moving dia itu menerapkan sistem perpetual. Nah, kalau Vivo itu bisa periodik, bisa perpetual dan hasilnya ini pasti sama. Nah, jadi kalau Vivo ini hasil akhirnya itu pasti sama, entah itu predik, entah itu perpetual gitu. Terus yang ketiga itu ada identifikasi khusus specific identification. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama terkait identifikasi khusus specific identification method. Merupakan metode yang paling ideal karena memenuhi prinsip matching cost against revenue. Metode identifikasi khusus digunakan untuk menghitung biaya persediaan yang secara umum tidak dapat ditukar dengan persediaan lain non-ordinary interchangeable dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu. Nah, metode ini cocok diterapkan pada suatu perusahaan yang memiliki persediaan sedikit, bernilai tinggi, dan dapat dibedakan satu sama lain seperti lukisannya. Oh, seperti contohnya itu lukisan gitu. Oke, yang kedua ada metode biaya, average cost method. Nah, yang mana itu terdiri dari dua metode, yaitu weighted average yang mana ini ada di periodik, sama moving average method yang ada di sistem perpetual. Nah, kalau weighted itu biar rata-rata timbang per unitnya, total biaya persediaan yang tersedia untuk dijual dibagi dalam jumlah unit yang tersedia untuk dijual. Cost of variable for sale-nya. Bentar. Oke. Terus persediaan akhir dan beban pokok penjualan dihitung menggunakan harga rata-rata tersebut. Jadi rata-rata tertimbangnya. Terus moving average method itu dia kan pakai perpetual ya. Biar rata-rata dihitung setiap terjadi pembelian. Apabila terdapat penjualan, maka beban pokok penjualan yang digunakan adalah nilai rata-rata yang paling terakhir. Oke, nanti kita bahas cara ngitungnya. Yang terakhir itu adalah FIFO method, first in, first out. Jadi yang pertama masuk, itu yang pertama keluar. Metode yang paling logis, ya kan emang paling realistis gitu. Karena yang barang yang paling pertama masuk di gudang, itu yang pasti pertama keluar. Jadi kita nggak mungkin ngejual yang kalau Livo kan kita ngejual barang yang pertama yang terakhir kali datang itu tuh kayak oh nggak logik gitu karena kenapa karena barang yang pertama datang itu bisa aja nggak kejual-jual sampai akhir karena akhirnya rugi rugi di dia juga gitu kalau dia pakai Livo sebenarnya itu Livo Vivo Waiter Fair itu bukan masalah barang yang dijualnya tapi cuma tergantung kebijakannya misal gini nih kalau di Indomaret meskipun dia pakai Vivo first in first out gitu ya itu belum tentu yang terjual pertama kali itu adalah barang yang terakhir kali datang. Maksudnya gimana? Misalnya Indomaret tuh ada yang datang itu siang ini gitu. Nah dia taruh di rak, kan dia paling depan gitu. Dia taruh paling depan, dan itu yang diambil sama customer. Nah bisa aja itu yang terjadi. Jadi masalah Livo Vivo itu bukan terkait barangnya itu yang hilang, tapi masalah terkait kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Jadi bukan barangnya yang misal first in first out, berarti barangnya itu dia beli pertama pasti terjualnya itu yang pertama juga belum tentu. Kayak Indomaret tadi, meskipun dia pakai Vivo, tapi karena yang diambil sama customer itu yang barang tadi siang, itu bisa aja terjadi. Jadi cuma masalah kebijakannya, bukan masalah realitanya. Gitu. Itu adalah terkait kebijakan dari Vivo, average maupun specific Kak mau identification. nanya, Gimana? setauku dulu pernah dibilangin sama dosen,
kalau sebenarnya FIFO ini nggak tahu aku salah atau gimana. FIFO, LIFO sama average itu bukan masalah barangnya, tapi masalah harganya. Jadi kayak FIFO tuh dia pakai harga barang yang masuk pertama untuk menjual barang. Nah, kalau LIFO itu dia pakai harga barang yang masuk terakhir untuk menjual barang. Gimana? Bener. Jadi kan yang penting itu intinya bukan masalah barang yang itunya gitu. Maksudnya itu bukan meskipun barangnya itu diambil. Yang penting kan kebijakan dari perusahaan sama harga yang tadi kamu sebutin ya. Itu harga yang jadi patokan itu kan harga yang kita kita dapat pertama itu berapa. Misalnya kita beli pertama itu harganya 500. Kita beli kedua ternyata harganya naik jadi 600. Itu kan bukan masalah barang yang terjual itu adalah barang yang ini atau barang yang ini, bukan, tapi emang bener ketemu tadi adalah terkait harganya. Jadi masalah kebijakannya, kebijakan harga tabung itu yang mana itulah yang jadi basis kita. Kenapa kok kita pakai weighted atau Vivo atau pakai identification khusus. Jadi benar apa yang dibilang sama dosen itu. Gitu. Oke, sekarang kita coba ngitung perbedaan antara identifikasi khusus, average, sama Vivo. Nah, yang pertama yaitu kita pakai metode identifikasi khusus, specific identification method. Ini tuh kayak jarang banget apa namanya, jarang banget dipakai gitu, karena yang sering dipakai itu cuma Weighted sama Vivo. Gak tau ya kenapa kalau ini kayak asing aja gitu, jadi nggak familiar aja gitu di telinga kita kalau namanya itu metode specific identification. Nah tapi sebenarnya ini logic banget, maksudnya itu ini tuh bener-bener yang apa ya, bener-bener yang realistis banget gitu loh. Kayak kita bahas ilustrasi metode identifikasi khusus yaitu specific identification method. Nah, ketika kita misalnya di awal itu kita punya beginning inventory, kita punya beginning inventory itu 2000 unit, yang mana per unitnya itu adalah $4. Oke, berarti kan kita punya di awal itu ada 2000 unit. Terus kita beli lagi 6000, berarti totalnya adalah 8000 unit. Terus kita jual 4000, berarti kan 8000 dikurangi 4000 berarti sisa 4000 unit. Terus kita beli 2000 unit, berarti sisa di ending inventory kita adalah 6000 unit. Nah, terus bentar, 1000 perhitungan. Nah, kalau yang ada di bawahnya ini yang maksudnya sama identifikasi khusus, yang mana ini kayak bener-bener ada di statement soal gitu loh. Itu ada nilai yang didapat itu berdasarkan identifikasi khusus sesuai keterangan di soal. Nah, jadinya ada bener-bener sesuai soalnya banget yang ada tabel bawahnya ini. Kayak kita hitung dulu berapa COGFS-nya, Good Available for Sale-nya. Nah, pertama kita punya beginningnya itu adalah 2000. 2000 kali 4 euro berarti kan 8000 euro. Kita beli 6000 sama 2000. Oke, yang mana masing-masing 26400 sama 9500. Totalnya berarti kan persediaan yang tersedia untuk dijual adalah 43900. Nah, ini adalah COGFS-nya. Nah, setelah kita lihat ternyata sesuai soal ya. Ini kan identifikasi khusus ya. Sesuai soal ternyata apa namanya? Dari tanggal 2, tanggal 15 sama tanggal 30 itu punya number of unit itu sebesar 1000 unit, 3000 unit di tanggal 15 dan tanggal 30 itu ada 2000 unit. Nah, berarti ini adalah maksudnya itu gimana sih maksudnya? Maksudnya itu gini, ketika dihitung di tanggal 2 Maret, itu tuh ternyata sisa persediaannya itu katakanlah 1000. Terus di tanggal 15 Maret itu 3000. Sama di tanggal 30 sisa 2000. Berarti ending inventory-nya ada 6000 unit. Ini kayak 50 langsung dibuat 50% gitu loh. Nah, maksudnya gimana? Karena kan gini. eh nah, ini kan pakai 50% ya. Jadi kalau dia maksudnya gimana sih? Itu maksudnya itu karena dia terjual 4000. Jadi total dia belinya ini adalah 8000. Oke, berarti kan dia kepakainya itu 50%-nya. Yang jualnya adalah 50%-nya. Oke, karena 50%, ya udah berarti tiap-tiap tanggal ini sebenarnya itu sama persis kayak weighted average, sama kayak rata-rata tertimbang gitu. Bedanya itu dia lebih ke identifikasi khusus, bener-bener ke specific identification sesuai soal. Nah, karena dia pakai 50% dari yang ada di sini, kita beli 8000 terjual 4000, kan sisa 4000 nih. 8000, 10000, 10000, oh 10000 sisa 6000. Nah, 6000 ini terbagi menjadi tiga yang ada di sini. Berarti kita kan ini kan ada 2000, 6000, 2000. Oh ya benar. Nah, di sini tuh sesuai soal ya, yaitu
di tanggal 2 ini 1.000, di tanggal 15 ini 3.000, tanggal 30 ini 2.000. Terus total kan 6.000 nih. Ya udah berarti tinggal kita lihat total cost-nya adalah 26.700. Nah, berarti COGS-nya adalah 17.200. Ini COGS itu adalah COGS dikurangi sama ending inventory. Ini intinya ya, inti dari COGS dalam ngitung apapun metodenya, itu cara ngitungnya adalah COGS dikurangi sama ending inventory. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak, Caca? Masih nggak paham kenapa dia sisa unitnya 1.000, 3.000, sama 2.000. Mm-mm. Nah, ini kan sesuai soal ya. Ini itu dia itu ada tabel tambahan terkait yang ada di soal. Nanti akan ada tabel tambahan gitu loh terkait identifikasi khususnya. Jadi nggak cuma eh, angka yang ada di sini tuh, ini tuh nilai ini didapat berdasarkan identifikasi khusus. Jadi sesuai keterangan di soal, bener-bener sesuai yang ada di soal. Jadi kita itu nggak bisa saklek. Oh itu berarti 1.000, 3.000, 2.000 ini terserah soalnya gitu. Nah ini kan karena ini ada di soal kayak gini, ya udah berarti kita state apa yang ada di soal itu yang kita taruh di sini gitu. 1.000, 3.000, 2.000-nya. Gitu ini buat dapetin ending inventory-nya. Gitu dia aja. Itu kalau dia specific identification method. Nah, terus Oke, oke. yang kedua itu kita pakai weighted average. Yang pertama itu weighted average, berarti dia pakai periodic. Kalau yang moving average itu berarti perpetual. Enak mana? Kalau aku sih lebih enak periodicnya. Kalau buat ngitung ya. Kalau aku lebih suka yang weighted average-nya, lebih gampang aja gitu. Nah, sebenarnya itu akan ada perbedaan sebenarnya. Kalau di dalam perhitungan weighted average sama moving average. Oke, kita coba lihat. Kalau namanya periodik, dia kan nggak pernah nyatet inventory ya. Dia itu, maksudnya itu benar-benar fokus ke akhirnya itu berapa sih di gudang itu ada berapa sih inventornya kan kayak gitu. Nah, jadi kita tuh cuma fokus ke dalam pembeliannya doang. Nanti masalah penjualannya itu nanti di terakhir-terakhir aja. Jadi kita fokus ke pembeliannya. Kalau misalnya nih di sini ada tanggal ini sebenarnya sama angkanya. Oke, kalau kalau misalnya weighted average itu cuma fokus ke pembeliannya doang, purchase-nya doang. Jadi ketika kita beli itu kan berarti kita beli di tanggal 2, 15, sama 30. Oke, tanggal 19 kita ngejual. Ini abaikan dulu. Kalau dia pakai weighted average. Ini kita abaikan untuk masa penjualannya. Kita cuma fokus pembeliannya doang. Berarti kan ada kita ngebeli 2.000 unit, 6.000 sama 2.000. Totalnya adalah 10.000 unit. Yang mana total cost-nya itu adalah 4 euro, 4,4 sama 4,75. Oke, kita masukin di sini. Maka total cost-nya adalah 43.900. Maka karena ini adalah weighted average, karena dia dihitungnya di akhir, sehingga kita udah tahu ya di akhir itu berapa. Ya udah ternyata totalnya adalah 4.900 dibagi sama total unitnya adalah 10.000. Berarti dia adalah per unitnya adalah 4,39 euro rata-ratanya. Nah, yang mana ending inventory-nya ternyata itu masih sisa. Karena kan 2.000 kita beli 2.000 unit, 6.000, 2.000 ya berarti 10.000. 10.000 terjual 4.000 unit. Karena dia terjual 4.000 berarti ending inventory-nya adalah 6.000 unit. Ya udah berarti ending inventory-nya adalah 6.000 dikali rata-ratanya tadi 4,39. Total hasilnya berarti 26.340. Sehingga COGAFS-nya kan 4.900. Yang ada di sini ini COGAFS dikurangi sampai ending inventory. Jadilah COGS gitu. Oke, yang weighted dulu ada pertanyaan nggak? Intinya dia itu abaikan yang terjualnya. Karena dia itu cuma fokus ke berapa pembeliannya 10.000 unit, ternyata di gudang itu ada 6.000 unit. Oke. Nah, ya udah berarti langsung aja COGFS dikurangi ending inventory jadilah COGS gitu. Oke, ada pertanyaan nggak Caca? Oke, aman. Nyaman. Yang kedua terkait moving average. Kalau ini itu dia itu perpetual, makanya dia itu ini lebih bukan masalah ribet atau enggaknya, tapi lebih lama. Jadi masalah waktu sebenarnya, bukan masalah susah atau gampangnya. Jadi kalau misalnya nih, kita ngebeli 2.000 seharga 4 euro, ya udah 8.000, gampang. Terus kita beli lagi di tanggal 15, itu totalnya adalah 26.400. Nah, berikan totalnya adalah 8.000 ditambah 26.400, totalnya adalah 34.400. Nah, terus ini kan kita langsung rata-rata gitu loh. Rata-rata kalau di rata-rata itu berapa nilai per unitnya. Jadi kan kalau di rata-rata adalah 2.000, 2.000 dikali 4 sama 6.000 dikali 4,4 kan total berarti 8.000 dibagi 2 ditambah 2.400. Ini kan berarti totalnya 34.400. Nah, ini dibagi sama 8 unit. Sorry, 8.000 unit.
Dapat 1000 unit dapat dari mana? Dapat dari sini pembelian kita 2000 ditambah 6000. Nah, ini dapatlah hasilnya ternyata adalah 4,3. Oke, kita buktikan. Apakah benar 4,3? Coba kalkulator ya. 34400 dibagi sama pembelian kita yaitu 8000 unit. Nah, rata-ratanya benar ya 4,3. Berarti adalah per unitnya adalah euro 4,3 euro. Nah, 4,3 euro pada saat kita ngejual 4000 unit. Nah, pada saat kita ngejual 4000 unit itu nilai yang kita jual itu bukan harga 4 euro, bukan 4,4 tapi 4,3 euro. Gitu. Nah, sehingga hasilnya berapa? Hasilnya adalah 17.200. Nah, terus pada saat nanti kita beli, misal nih, ini kan berarti sisanya adalah barang yang ada di gudang. Itu kan berarti sisa kita punya 2000 unit ditambah 6000, 8000, 8000 dikurangi 4000 berarti kan 4000. Nah, ini adalah ending inventory kita. Ending inventory dikali sama rata-ratanya 4,3, berarti total akhirnya inilah balance-nya adalah 17.200. Ini kebetulan sama. Kebetulan sama kayak yang dijual. Dijualnya 4000, ending inventory-nya sama yaitu 4000. Nah, totalnya adalah 17.200. Nah, terus ketambahan kita beli lagi nih 2000. Harganya 4,75. Jadi 9.500 ya. Mau ulang, Jadi kalau gimana? mau ulang dari awal ya metode Oke, moving. yang moving average ya. Ini yang pakai Excel sih. Boleh nggak pakai Excel? Iya, iya. Yang moving average. Aku kayaknya pernah punya fisiknya deh. Wait, 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 wait. Aku coba cari ya. Seingatku aku punya rata-rata ya benar. Vivo ending inventory. Ya benar ini. Nah, ini dia. Nanti bingung nggak ya kalau begini? 92. Kayaknya bingung deh. Jadi mending pakai nol aja deh. Biar lebih ini. Nah, emang moving average ini kayak yang paling menurutku berdua itu yang paling lama dikerjain gitu loh. Karena kita harus ngitung dari awal sampai akhir di rata-rata terus. Misal nih, di tanggal 2 Maret. Oke, kita beli 2000 unit. Ini begini inventory kita ya. Harganya adalah 4 euro. Dengan totalnya adalah 8.000. Nah, 8.000. Terus berarti balance-nya kita tuh punya 8.000. Kita punya balance gini. Maksudnya itu total total endingnya itu 8.000. Terus kita beli lagi nih tanggal 15 Maret. Kita beli lagi seharga 6.000 unit. Harganya adalah 4,4. Ntar ini ku gini dulu. Nah, Kayak kok belum keganti. Masih PPT. ya, Masih sorry, PDP. sorry. Nah, udah ya. Oke. Ini kan udah kan. Dan ini kan di tanggal 2 kita beli 2000 unit, harganya 4. Berarti totalnya 8.000. Terus kita beli lagi di tanggal 15 yaitu 6.000 unit dengan harga 4,4. Nah, 4,4 itu harganya berarti 6.000 dikali 4,4. Nah, 26.400. Berikan total balance-nya adalah 8.000 8.000 ini ada inventory ya. Ending inventory kita. Nah, ini adalah ending inventory. Nah, ini purchase-nya. Purchase. Nah, terus ini di tanggal 15 kita beli segitu, terus di tanggal 19, ini kan kita ngejual nih, 19 Maret. Nah, di sini kita harus pakai nilai rata-rata. Misalnya gimana? Kan kita kan punya total ending inventory itu 34.400 nih. Nah, yang mana kita punya unit berapa? Kita punya unit. Ini kita perhitungan harga jual. Yaitu total unit yang ada. Total unitnya adalah 2000 ditambah sama 6.000. Ini adalah barang yang kita punya. Itu adalah 8.000. Oke, bentar. Nah, totalnya 8.000, harganya total harganya
yaitu yang ini 34.400. Nah, berarti total harga dibagi per unit itu berarti berapa? Sehingga 34.400 dibagi sama 8.000. Nah, dapatlah angka 4,3. Nah, kan 4,3 nih. Ya udah, jadi setelah harga ini kita total harga dibagi total unit itu 8.000, berarti kan dapatlah total harga per unit adalah 4,3. Jadi kita ngejual pada saat kita ngejual yaitu 4.000 unit. Ini berarti sold ya. Ini penjualan. Nah, penjualnya berarti kita ngejual seharga 4,3 dolar. Berarti kita ngejual 4.000 unit dengan harga 4,3. Bentar. Ini aku tambahin 1. Nah, totalnya adalah ini. Aku save aja deh Excelnya biar nggak bingung. Nah, yang total 17.200 nih, sama kayak yang ada di sini 17.200. Nah, karena kita awalnya punya ending inventory 34.400, udah terjual 17.200, maka balance balance per ini ya 19 Maret. Balance per 19 Maret itu berarti ending inventory kita itu sebesar 34.400 dikurangi sama harga jualnya. Nah, totalnya adalah 17.200. Ini kebetulan sama. Kebetulan harga jualnya 4.000, sisa inventory gudang itu juga 4.000. Karena kan 2.000 tambah 6.000 8.000. 8.000 dikurangi 4.000 juga 4.000. Sehingga inventory dengan harga yang terjual itu sama, 17.200 gitu. Nah, terus yang terakhir di tanggal 30 Kak, Maret. bentar. Ya, gimana? Kak, bentar nanya. Itu kenapa dari 34.400 dikurang sama 17.000? Yang mana jadi ending inventory. Karena kan inventory kita nih, dia udah terjual. 34.400 dikurangi harga yang terjual, berarti kan inventory kita sisa segini. Enggak, maksudku. Kita punya barang 8.000 nih, 8.000 unit. Udah terjual 4.000 unit. Jadi sisa 4.000 unit, sehingga harganya sama. Gitu. Aman nggak? Oh, enggak. 34.000 tuh akumulasi, bukan 8.000 Masih dari, dikali 4,3. bukan. Jadi yang 34.400 akumulasi dari pembelian kita 8.000 ditambah 26.400. Oh, Sehingga akumulasinya 34.400 adalah di inventory kita. Gitu. Ini oke, udah oke. Oke, jadi pertama kita punya beginning inventory segini, kita beginning ini ketambahan sama pembelian kita segini, total balance-nya adalah 34.400. Terus eh ternyata pada saat di tanggal 19 kita tuh ngejual. Nah, harga jual yang mana yang kita pakai? Ini tuh ada harga 4 euro, ada 4,4. Mana yang kita pakai? Yaitu angka yang rata-rata dari ini tadi. Rata-ratanya berapa? Kita punya 8.000 unit. Yaitu unitnya tuh ini. Ini adalah unit 2.000 tambah 6.000 ini unitnya 8.000. Total harganya adalah 34.400 akumulasinya. Sehingga total unit harga per unitnya itu adalah 4,3. Nah, ketika kita ngejual pakai harga 4,3, 4.000 unit, ya udah harganya 17.200. Yang mana ternyata sisa gudang kita juga 4.000. Makanya angkanya sama kayak yang harga terjualnya. Kebetulan sama gitu. Gitu. Terus di tanggal 30 Maret, kita beli lagi nih. Kita beli 2.000 unit seharga 4,75. Nah, bentar. Nah, gini aja deh. Nah, ini kan eh, ada Nah, ada harganya. Harganya 4,75. Bentar. Nah, oke. Kita lanjut lagi ke ini kan. Ini kan kita ngebeli lagi 2.000 unit itu harganya 4,75. Padahal rata-ratanya itu saat itu harga 4,3. Nah, sehingga kita rata-ratain. Rata-ratanya gimana? Kita punya 4.000 barang di awal kan sisa 4.000 ya. Kita beli 8.000, kita jual 4.000, sisa 4.000. Ini perhitungan akhir. Kita punya unit berarti 2.000 ditambah 6.000 dikurangi 4.000. Totalnya adalah 4.000 unit. Nah, karena totalnya perhitungan akhir 4.000 unit, nah kita beli lagi 2.000 unit, kita beli lagi kan 2.000 unit nih. Sehingga totalnya berapa harganya? Harganya di awal itu 4,3 ditambah 4,75. Oke. Kita coba ya. 4.000 dikali 4,3. Terus ini berarti yang bawahnya juga kita kali. Oke. Sekarang kita jumlah. Total ending inventory kita harganya itu segini.
Nah, yang mana kita tuh punya 6.000 unit kan? Ya udah, berarti kan totalnya adalah 6.000 unit. Berarti harga per unitnya, kalau mau ngejual lagi, berarti harga per unitnya adalah 266 dibagi sama 6.000. Berarti harganya adalah segini. Kalau kita mau ngejual lagi, gitu. Aman nggak nih, Caca? Jadi yang paling kepake itu yang inilah, yang paling terakhir kan kan berjalan akhir nih. Jadi yang ini yang kita pakai 26.700-nya. Coba kita cek Oke, apakah benar bisa paham. 700. Gimana? Bisa paham. Ini loh Kak. Bentar. Ini kenapa dia bisa yang atas yang Maret 15 itu tuh balance-nya dia 4,3. Berarti dia per pembelian tuh Langsung di atau rata-rata. per langsung di rata-rata. Langsung dicari Sekali harga pembelian di barunya. rata-rata, gitu. Bener. Jadi ini kan kalau kan 2000 ya, 2000 4,4. Ketika dia beli lagi 6.000, 4 euro, beli lagi 4,4, langsung kita rata-rata langsung. Total unitnya 8.000, total harganya 34.400, langsung kita bagi, oh ternyata per unitnya itu 4,3. Sehingga pada saat kita ngejual itu kita pakai harga ini gitu. Nah, kan 4,3 nih. Terus kita beli lagi nih barang, ternyata harganya 2.000 unit. Nah, 2.000 unit, harganya 4,75. Karena awalnya itu kita punya persediaan 4.000 unit. Dari mana 4.000? Dari 2.000 ditambah 6.000 dikurangi 4.000 terjual. Berikan sisa 4.000 unit. Harganya itu 4,3 yang udah di rata-rata tadi. Oke. Okay? Nah, 7.200. Ternyata nambah lagi nih 2.000. Harganya 4,75. Totalnya berapa? 9.500. Yaudah berarti total unitnya ini 6.000, total unit dibagi total harganya 26.700. Berarti saat kita ngejual lagi, misalnya aku tambahin soal di tanggal 31 Maret terjuallah 1.000 unit. Harga yang kita pakai mana yang terjual? Harga yang dipakai adalah harga yang udah di rata-rata 4,45 gitu. Itu berapa terjualnya? Berarti terjualnya adalah 1.000 dikali 4,45, yaitu adalah segini. 4.450. Berarti ending balance-nya adalah 17.200 dikurangi sama 4.450, total balance-nya ending inventory adalah segini gitu. Aman nggak Caca? Atau pusing? Mas Yan? Oh, Coba. berarti bentar. Nah, gimana gimana? 6.000 yang atas 6, nah yang 4.400 itu dari 6.000 kali 4,3. Yang mana? 8.000 kali 4,3. Yang ini. Hmm. Yang mana Caca? Sorry. Hmm. Yang ini itu tuh dari 8.000 dikali sama 4,3. Nah, atau kalau yang tiga empat ribu kan ini kan tinggal langsung ditambah ya. Yang 3 kan tinggal ditambah dari 8.000 ditambah sama pembeliannya lagi 26.400. Jadi gini nih, kalau mau dibuat Hmm. katakanlah cicit gitu ya. Kalau mau dibuat siklus gitu ya, itu kan inventory yang ada di sini. Itu sebenarnya harga ini 8.000 ditambah pembelian kita yang tanggal 15 yaitu 26.400, totalnya adalah 34.400. Ya kan? Nah, 34.400 itu tuh kan udah ada inventory kita ya. Kalau kita mau nyari harga per unitnya, ini kan ada harga 4 per unit, ada 4,4. Tapi bukan ini yang kita pakai. Kita harus ngitung ngitung berapa harga per unitnya kalau kita mau jualan gitu. Nah, ternyata ya udah tinggal tinggal kita pakai yang angka 34.400. Ini 34.000 bukan dari ini unit dikali 4,3 bukan. Tapi ini kan tinggal jumlah dari penjumlahan dari 8.000 dan 26.400-nya. Jadi gini, dari awal ya. Dari awal banget nih. Kita Hmm. 8.000. 8.000 kita beli lagi tanggal 15, 26.400. Nah, karena kita udah ada pembelian nih, ada pembelian di satu tanggal ada pembelian. Berarti kita harus pakai harga rata-rata. Nah, kan totalnya berarti 34.400. Totalnya dari mana? Dari 8.000 beginning inventory kita ditambah sama purchase 26.400. Totalnya adalah 34.400. Oke, sampai sini dulu aman nggak? Yang mana? Tapi Kak, bentar. Ini Hmm. di sini ditulisnya dia 8.000 kali 4,3. Yang mana? Ini kan pada saat yang mana 8.000 kali Ini 4,3. nih. Berarti bisa kan kita totalin jumlahnya baru kita kali harga baru untuk dapetin balance inventory ending. Itu sebenarnya itu nggak ini sebenarnya sama aja kok hasil akhirnya nanti. Kalau aku pakai caraku yang kalian ribet ya. Kita harus tahu dulu ini. Kalau Bisa padahal tambah. menurutku tuh kita mending menurutku langsung kayak gini aja, tinggal tambah aja dulu.
tinggal tambah aja yang ada di sini gitu. Ini abaikan yang ada di sini. Jadi benar-benar tinggal tambah aja. Nanti kita baru nyari harga printnya itu setelah kita udah tahu berapa ada inventorinya. Enggak maksudku. Nah, jadi Mm. ini tuh setelah kita dapat harga 34.400, ternyata total use kan berarti 2.000 ditambah 6.000 nih, 8.000. Yaudah berarti kita dapatlah total harga peritnya 4,3. Ini tuh sebenarnya sama aja kayak yang ini, tapi ini kan dia bedanya tuh dia ngitung dulu peritnya baru dia kaliin ke end inventornya. Kalau aku mending tambah aja langsung, tambah aja nanti baru kedapatan berapa harga per unitnya itu 4,3. Jadi setelah kita udah tahu oh harga peritnya itu segini gitu. Terus misal nih, misal di sini ini kan ada penjualan ya. Misal kalau nggak ada penjualan, ternyata pembelian. Pembelian harganya kita beli lagi 3.000 unit lah katakanlah. Harganya 4,5. Nah, ini abaikan ini anggap aja ini nggak ada penjualan lah. Nah, kan end inventory kan masih masih 34.400 ya, karena nggak ada penjualan. Ya udah berarti gimana caranya? Ntar ini aku hapus dulu, ntar aku undo. Nah, pada saat kita ngebeli lagi di sini, ini nggak ada penjualan, tapi kita tetap harus ngitung berapa total harga per unitnya. Caranya gimana? Dengan berarti kan kita punya 34.400 ya. Berarti ketika kita beli lagi 4,5 per unit, kita harus ngitung lagi perhitungan lagi. Kita belum ngitung lagi berapa rata-rata per unitnya. Perhitungan harga jual per unitnya. Berarti kan total unit sekarang adalah total unitnya 2.000 ditambah 6.000 ditambah 3.000. Berarti kan 8 ditambah 3 11.000. Oke, 11.000 unit. Terus total harga berarti adalah oh ya ini belum aku kaliin dulu. Ntar aku kaliin dulu 3.000 kali 4,5 3.500. Total harga berarti kan 34.400 ditambah sama 3.500. Nah, berarti total harga per unit total harga jual ya. Total harga jual per unitnya itu adalah sebesar 4.900 dibagi iya benar. Dibagi sama 11.000. Nah, dapatlah total harga unit yang baru sekarang yaitu 4,35. Oke, pusing nggak Caca? Atau aman? Jadi intinya Aman-aman. setiap kita ngebeli kita harus langsung nyari berapa rata-rata kalau kita mau ngejual ya. Intinya itu kita siap berapa harga unit per jualnya gitu loh. Kita siap berapa kalau kita ngejual tuh berapa sih harganya gitu. Misal nih ini tuh sebagai COGS-nya sih bukan harga jualnya. Jadi harga jual 4,3 atau 4,35 itu adalah harga COGS per unitnya. Jadi kalau misal kita ngejual seharga 5, kalau kita nyatanya 4,35 ya udah berarti kita masih untung. Gross profit-nya berapa gitu. Gitu. Nah, intinya tuh ini 4,3, 4,35. Ini tuh adalah COGS kita. Salt yang ada di sini 4,3, 4,35 itu adalah harga jualnya. Maksudnya itu harga jual itu seharusnya tuh segini gitu. Kalau misal dijual lebih dari ini ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita untung berarti. Berarti sales dikurangi COGS itu masih ada net income gitu. Gitu. Intinya tuh ini masih jadi harga COGS gitu. Total harga jual per unitnya. Oke, aman nggak? Aman? Aman, Pak. Hmm, sorry, aku undo dulu ke yang tadi. Nah, ini. Ini kan tadi kita sampai ini tadi. Ini kan berarti kan kita udah ready nih. Kita udah ready kalau harga perjualan itu 4,3. Ternyata beneran nih, tanggal 19 kita ngejual barang. Harganya, kita ngejual seharga 4.000 unit. Ini apa nih 19? Bentar. Ini tadi contoh ya. Ini contoh tadi. Nah, kita ngejual seharga 4.000 unit. Kita udah siap, udah ready gitu. Harga jualnya itu kita udah punya, itu 4,3 ini. Ya udah berarti 17.200 maka kita punya harga 34.400 dikurangi 17.200 berarti sisa ending inventory kita sisa 17.200. Ternyata kita beli lagi nih di tanggal 30. So, ya ini 31-nya ini aku hapus ya karena kan nggak ada. Ini cuma contoh. Nah, tanggal 30-nya kita beli lagi. Kita beli 2.000 unit, harganya 4,75. Berarti kan totalnya itu segini. Nah, 9.500 berarti ending inventory-nya adalah 7.200, tinggal tambah manual. Nah, 26.700. Kalau mau ngitung berapa harga per unitnya ya, sama kayak yang ada di atas. Itu caranya gimana? Ya kayak kayak gini doang, yaitu berarti perhitungan akhir harga jual ya, unit. Nah, berarti kan
Jadi ku kopas saja dari atas total unit, total harga jual per unit. Nah, ini kan berarti total unitnya ini berapa? Kita punya berarti 2.000 ditambah 6.000 dikurangi 4.000 ditambah 2.000 berarti 6.000. Oke, 6.000. Harga jualnya, total harganya kan berarti 26.700 ini. Ya udah berarti total harga penjual per unitnya adalah 26.700 dibagi sama total unitnya. Bentar. Nah, 4,45. Bentar. Ini intinya tuh yang paling kepake itu adalah yang add inventory ini. Ini yang paling kepake. 26.700-nya. Jadi tinggal tinggal jumlah manual gitu daripada kelamaan ngitung 4,45. Ini kan sama nih harga total harga per unitnya yaitu 4,45. Sama kayak yang ada di sini. Nah, tapi kalau aku lebih prefer hitung aja manual dulu. Lebih cepat gitu loh. Hitung manual 8.000 ditambah 26.400 dapat total balance-nya 34.400 baru nanti ngitung harga jual per unitnya. Itu jadi lebih logik aja. Kalau gini kan nggak tahu juk-juk dari mana sih 4,3 gitu. Nah, jadi kalau daripada itu lebih ngebingungin. Kalau buat aku ngebingungin. Jadi aku mending pakai hitung aja manual lebih cepat. Jadi tinggal 8.000 tambah 2.400 34.400 baru kita ngitung harga per unitnya. Jadi kalau kita mau ngejualan, kita udah ready gitu. Berapa harga jual per unitnya? Itu 4,45 yang di akhir bulan gitu. Jadi yang paling kepake yang mana? Yang kepake adalah yang adding inventory-nya 26700 ini yang paling kepake karena yang udah paling akhir kan inventory. Ingat kalau mau ngitung COGS itu adalah COGAFS dikurangi sama ending inventory. Nah, COGAFS kita berapa? COGAFS kita itu adalah semua pembelian kita, yaitu berarti 2.000 unit ditambah 6.000 ditambah 2.000. Totalnya berapa berarti? 8.000 ditambah 26.400 ditambah 1.500. Di inventor kita itu 26.700. Berarti COGS-nya adalah 3 dikurangi 26.700. 17.200. Kita cek di PPT. Oh ini nggak dikasih tahu berapa COGS-nya. Intinya tuh coba ini ada nggak? Iya nggak ada loh. Jadi intinya kalau ini kan kalau dia weighted average, nah sama moving average ya. Nah, aku masukin ke sini. Jadi kalau mau ngitung COGS itu caranya adalah seperti berikut. Ini aku ya. Nah, oke, ini kan ini kan udah ada nih COGS-nya 17.560. Kalau kita pakai moving average, ternyata COGS-nya itu bukan 17.560 tapi sebesar 17.200. Kenapa? Karena ada perbedaan di ending inventory-nya. Kalau kita pakai weighted average, yang mana eh pakai harga pembelian doang itu tuh ternyata ending inventory-nya adalah 26.340. Kalau kita pakai moving average ternyata harga ending inventory-nya adalah 26.700. Itulah yang membuat perbedaan antara COGS dari dua metode ini. Jadi kalau pakai weighted average itu 17.560, kalau pakai moving average itu 17.200 gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak Caca? Udah. Hmm. Aman nggak? Oke, aman ya. Ini adalah kalau dia weighted average. Ini aku simpen dulu. Weighted. Oh, ini moving ya berarti. Moving. Masukin ke Excel baru deh. Wait. Hmm, AKM. Oh, baru jadi sini. Nah, ini berarti moving average. Ntar ini aku hapus dulu.